berfungsi untuk melindungi seseorang dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Petani merupakan salah satu pekerja yang membutuhkan APD dalam bekerja, terutama saat menangani penyemprotan pestisida yang sifatnya beracun. Adapun alat pelindung diri yang kita perlukan yaitu celemet atau apron yang berfungsi agar tubuh tim semprot tidak terpapar bahan kimia karena terbuat dari bahan yang tahan air. Kemudian, kita membutuhkan masker yang berfungsi untuk menghindari terhirupnya bahan kimia secara langsung yang sifatnya beracun. Selanjutnya, kita memerlukan kacamata di mana berfungsi untuk melindungi mata dari serpihan benda-benda kecil seperti abu dan semprotan bahan kimia pada saat penyemprotan. Kemudian kita memerlukan sarung tangan kain untuk menyerap keringat dan menghindari kerusakan tangan karena bekerja dengan benda yang keras. Kemudian kita memerlukan sepatu karet berfungsi untuk melindungi bagian kaki terkena duri atau terjepit dan benda tumpul lainnya. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang kita perlukan pada teknik penyemprotan insektisida ini, yang pertama yaitu kita memerlukan insektisida decis 25 EC, kemudian kita memerlukan gelas ukur. Selanjutnya kita membutuhkan knapsack berukuran kapasitas tangki 15 liter dan ember. Langkah pertama, bersihkan nozzle, tangki, dan selang sebelum digunakan. Kemudian, periksa apakah ada kebocoran pada knapsack sprayer. Langkah yang kedua yaitu isi knapsack sampai tingkat yang diinginkan. Kemudian, jangan lupa mencatat data awal air yang dimasukkan ke dalam tangki knapsack. Kemudian langkah yang ketiga, setelah air diisi, kemudian ukur berapa liter air yang terpakai atau keluar dari nozzle selama 1 menit, di mana itu merupakan data pengukuran flow rate. Untuk langkah yang kelima, yaitu melakukan penentuan titik awal lintasan penyemprotan, lalu ukur berapa meter areal yang tersemprot selama 1 menit, di mana kecepatan berjalan harus konstan. Hal ini digunakan untuk mengukur data kecepatan berjalan. Langkah yang keenam yaitu pengukuran lebar semprot bidang efektif atau SWOT, di mana hal yang harus diperhatikan pada perlakuan ini adalah ketinggian nozzle di atas permukaan tanah harus mencapai 40 cm. Kemudian dilakukan pengukuran diameter lingkaran bekasan yang terdapat di atas permukaan tanah. Lakukan seluruh pengukuran data perlakuan sebanyak 3 kali pengulangan. Lakukan kalkulasi data kalibrasi volume semprot dan kebutuhan herbisida per tangki. Kalibrasi knapsack sprayer. Yang pertama, lebar bidang semprot efektif atau SWOT, di mana lebar semprot efektif sama dengan lebar semprot terukur dikali 80%. Kemudian, untuk percobaan yang pertama yaitu 34 cm dikonversikan menjadi meter, 0,34 meter dikali 80% menghasilkan 0,272 meter. Kemudian untuk percobaan kedua sebaliknya dihasilkan 0,28 meter. Untuk percobaan ketiga dihasilkan 0,344 meter. Kemudian untuk lebar semprot efektif rata-rata 0,272 meter ditambah 0,28 meter ditambah 0,344 meter, kemudian dihasilkan 0,896 meter dibagi 3. Kemudian hasil lebar semprot efektif rata-rata adalah 0,3 meter. Kemudian yang kedua adalah pengukuran data kecepatan berjalan, di mana percobaan pertama dihasilkan 25,2 meter per menit, percobaan kedua dihasilkan 22,7 meter per menit, percobaan ketiga dihasilkan
27 meter per menit, di mana kecepatan berjalan rata-rata adalah 25,2 ditambah 22,7 meter ditambah 27 meter menghasilkan 74,9 dibagi 3. Hasil kecepatan berjalan rata-rata adalah 24,966 meter. Kemudian, untuk kalibrasi knapsack sprayer yang ketiga yaitu pengukuran curah nozzle atau flow rate, di mana percobaan pertama dihasilkan 0,4 liter per menit. Kemudian percobaan kedua dihasilkan data 0,3 liter per menit. Kemudian untuk percobaan ketiga dihasilkan 0,35 liter per menit, di mana flow rate rata-rata sama dengan 0,4 liter per menit ditambah 0,3 liter per menit ditambah 0,35 liter per menit menghasilkan 1,05 liter per menit yang kemudian dibagi 3 sehingga hasil flow rate rata-rata menghasilkan 0,35 liter. Kemudian untuk pengukuran data keempat yaitu kalibrasi volume semprot. Diketahui data pada penyelesaian sebelumnya yaitu kecepatan berjalan dihasilkan 24,966 meter, kemudian untuk flow rate dihasilkan 0,35 liter per menit. Kemudian untuk lebar bidang semprot efektif atau SWOT dihasilkan 0,3 meter. Nah, untuk volume semprot maka dihasilkan 10.000 meter persegi per hektar kali flow rate dibagi SWOT dikali kecepatan jalan. Kemudian dihasilkan 10.000 meter persegi per hektar kali 0,35 liter per menit dibagi 0,366 meter dikali 24,966 meter dihasilkan 3.500 per 9,2 meter, sehingga didapatkan hasil akhir volume semprot sebesar 380,45 liter per hektar. Dalam satuan mililiter, di mana berdasarkan perhitungan sebelumnya didapatkan dosis anjuran label dan flow rate yaitu 2 liter per hektar sama dengan 2000 ml per hektar, di mana kemudian untuk kapasitas tangkinya yaitu sebesar 15 liter. Kemudian untuk volume semprotnya sebesar 380,45 liter per hektar, sehingga herbisida per tangki sama dengan dosis anjuran label mililiter per hektar dikali kapasitas tangki dalam satuan liter per volume semprot dalam satuan liter per hektar sama dengan 500 ml per hektar dikali 15 liter per 380,45 liter per hektar dihasilkan 1,314 kali 15 sama dengan 19,71 ml, sehingga kebutuhan herbisida per tangki sebesar 19,71 ml. Video ini akan menyajikan cara mengaplikasikan penyemprotan insektisida pada suatu areal tanaman. Untuk mengendalikan hama dengan insektisida ini, label menyarankan kita untuk menggunakan 500 ml insektisida dalam 480,45 liter air per hektar untuk membuat 15 liter cairan semprotan. Kami memilih untuk menggunakan nozzle kipas dan label menyarankan semprotan harus mencakup hama secara menyeluruh tetapi tidak boleh menyebabkan semprotan berlebihan. Dan dalam pembuatan larutan semprot, hal yang pertama sekali harus kita lakukan yaitu larutkan pestisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot, di mana dosis yang kita gunakan yaitu kebutuhan insektisidanya sebesar 19,71 ml untuk 15 liter air. Kemudian aduk pestisida secara merata. Dan tuangkan larutan pestisida yang sudah siap dilarutkan ke dalam
semprot secara berhati-hati. Sebelum melakukan larutan semprot, bagus sekali jika kita melakukan pelatihan menyemprot menggunakan air bersih. Kemudian pada saat penyemprotan, gunakanlah alat pelindung diri yang lengkap hingga Anda merasa nyaman. Kemudian, alat semprot ini sudah dibersihkan dan dikalibrasikan dan dipasang nozzle flat pan pompa sampai tekanan cukup untuk membuat pola semprotan yang diinginkan. Praktik yang baik yaitu menggunakan nozzle yang butiran semprotnya lebih besar, karena butiran semprot yang besar tidak mudah menyimpang, jadi semprotan tidak mudah melayang dan merusak tanaman lain. Dan pada saat proses penyemprotan, usahakan penyemprotan dilakukan pada daun bagian bawah, karena pada daun bagian bawah terdapat banyak stomata, di mana hal itu memudahkan proses penyerapan insektisida. Dan waktu penyemprotan harus diperhatikan, yaitu lebih baik dilakukan pada pagi hari.